Kembali di News Malam pemirsa, sebuah mobil SUV mengalami kecelakaan tunggal hingga terbalik di Jalan Bulu Pakoto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mobil terbalik usai dikemudikan seorang pelajar SMP yang baru belajar mengemudi. Mobil jenis SUV yang baru dibeli ini terbalik usai menabrak pohon di jalur 2 Jalan Bulu Pakoro, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Mobil terbalik saat dikemudikan seorang pelajar yang masih berusia 14 tahun. Sebelumnya, pengemudi bersama teman-temannya mengabadikan video sambil berjoget diiringi musik dari dalam mobil. Diduga karena baru belajar mengemudi, mobil yang dikemudikan oleh Novi ini tidak dapat dikendalikan hingga akhirnya menabrak pohon dan terbalik. Pengemudi atas nama Novi, umur 14 tahun, sementara belajar untuk mengendarai, terus didampingi kedua temannya karena tidak dapat menguasai kendaraannya sehingga oleng terbalik. Tidak ada korban jiwa, namun pengemudi dan beberapa orang penumpang yang mengalami luka-luka dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kabupaten Pindrang. Kasus ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Pindrang. Kini polisi menahan mobil sebagai barang bukti dan memanggil kedua orang tua pelajar tersebut untuk diberikan pembinaan. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Seorang ibu hamil bekerja sebagai ASN di Kota Depok, Jawa Barat terjebak lift viral di media sosial. Sejumlah orang mencoba menyelamatkan seorang ibu hamil yang terjebak di lift gedung di Balai Kota Depok, Jawa Barat. Ibu hamil tersebut berhasil diselamatkan oleh sejumlah orang dengan selamat dengan membuka pintu lift secara paksa. Hingga kini pihak dari Dinas Pendidikan dan Pemkot Depok belum memberikan keterangan lebih lanjut atas peristiwa tersebut. Pemirsa, aksi tak terpuji seorang perempuan yang menyeret anjing dari sepeda motor viral di media sosial. Anjing kecil itu langsung dievakuasi dan mendapat penanganan medis dari dokter hewan di Denpasar, Bali. Video seorang pemotor perempuan yang menyeret anjing peliharaannya dengan motor viral di media sosial. Video amatir merekam anjing kecil ini diikat dengan seutas tali dan kesulitan berlari mengejar motor yang menyeretnya. Peristiwa ini terjadi pekan lalu di kawasan Renon, Denpasar, Bali. Dinilai sebagai bentuk penganiayaan hewan, akhirnya kelompok pencinta hewan Yayasan Sintesia Animalia Indonesia melaporkan pemilik anjing ke pihak berwajib. Anjing yang diseret oleh pelaku ini bernama Emon, berjenis Pomeranian. Berdasarkan observasi dokter hewan yang merawatnya, anjing jantan ini mengalami luka di kedua kaki belakang. Itu pemeriksaan lengkap, memang Emon ada gangguan sedikit pada liver. Kemudian dari pemeriksaan darah ada infeksi akibat adanya trauma di daerah kakinya. Anjing Emon kini dititipkan di yayasan, sementara perempuan yang menyeretnya dikenakan tindak pidana ringan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anak diterkam buaya di pinggir sungai Desa Tubiran, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Kedua ibu dan anak itu akhirnya selamat setelah dibantu warga sekitar. Warga bersama personil polisi dan BPBD Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara berupaya menangkap seekor buaya sungai Desa Tubiran. Buaya sepanjang 4 meter ini sebelumnya menerkam seorang ibu dan putrinya yang sedang mencuci di pinggir sungai. Saat diserang buaya, kedua korban berteriak hingga warga berdatangan untuk menolong. Ibu dan anak selamat, namun menderita luka gigitan di kaki. Agar tidak menyerang warga lainnya, warga bersama aparat menyisir sungai dan menangkap buaya itu. Nah, setelah
ditolong, selanjutnya dibawa ke tim medis ya, tim medis di situ ada. Selanjutnya tim dari Puskesmas Belungkut membawa ke rumah sakit 3 bersaudara Kampung Lumajang. Pihak BPBD selanjutnya akan menyerahkan buaya ke BKSDA untuk dilepas ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Sepasang ular kobra Jawa masuk dan bersarang di rumah warga di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ular sepanjang 2 meter tersebut membuat panik dan takut pemilik rumah. Proses evakuasi ular tersebut bahkan berlangsung dramatis. Sejumlah petugas damkar dari pos jaga panganan ini berusaha mengeluarkan ular yang bersarang di rumah warga di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dengan menggunakan air dan solar, petugas berusaha memancing sepasang ular tersebut keluar dari sarangnya. Lebih dari 3 jam, petugas berjibaku mengeluarkan ular yang masuk melalui pintu belakang rumah tersebut. Kepala ular jenis kobra tersebut akhirnya keluar sarang dan langsung diamankan dengan alat khusus. Namun, tubuh ular yang berada di dalam lubang membuat evakuasi berlangsung dramatis, lantaran petugas harus melawan tenaga ular yang mempertahankan badannya di dalam lubang. Alhamdulillah setelah kita bergelut selama 3 jam lebih, jam setengah 12 baru kita ketemukan ular tersebut. Dan ternyata sekitar panjang 2 meter. Jenis ular apa ini, Pak? Les kobra Jawa. Ditemukan di dalam lubang berarti? Di dalam lubang, kita pancing pakai air, dia mau keluar. Itu jumlahnya 2, cuma yang satunya udah jauh pergi, nggak tahu kemana. Sepasang berarti, Pak? Iya, sepasang. Sementara satu ular lain yang sempat dicari di beberapa lubang tak berhasil ditemukan. Petugas kemudian menutup lubang-lubang tersebut dan meminta pemilik rumah untuk segera melapor jika nantinya kembali menemukan ular. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tiket konser band asal Inggris Coldplay ludes terjual dalam waktu hitungan menit. Penggemar yang tidak kebagian tiket kecewa, sementara band Parekraf Sandiaga menjamin konser Coldplay tetap akan terselenggara. Sejumlah warung internet di Jakarta sejak Jumat pagi dipenuhi para penggemar Coldplay yang perang tiket alias tiket war. Seperti halnya lagu Coldplay, Nobody Said It Was Easy, lebih dari 1,5 juta orang tiket war dalam sehari. Penggemar yang tidak kebagian tiket merasa kecewa. Berlapang dada lah, nggak dapet, ya tungguin lah sampai benar-benar akhirnya keluar konfirmasi bahwa udah sold out semua, dan ya agak sedikit sedih nih pasti. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan konser Coldplay yang akan dijadwalkan pada 15 November 2023 di Gelora Bung Karno, Jakarta akan tetap terselenggara. Saya memastikan atas nama pemerintah bahwa Indonesia ini akan menjadi tuan rumah dari konser-konser internasional, dan kita sangat bersyukur Indonesia terpilih hanya 4 negara di Asia yang terpilih untuk menjadi tuan rumah konser the most successful band in the 21st century, yaitu Coldplay. Secara terbuka, Sandiaga bahkan menjelaskan tengah berupaya agar Chris Martin CS bisa menambah hari konser di Jakarta seperti di Australia dan Taiwan. Tim Liputan iNews melaporkan.